Tentang sidang Nikita kemarin yang diancam hukuman tuntutan 11 tahun penjara dan denda 11 miliar. Dari kacamata hukum dan perspektif hukum, 2 miliar maksudnya dendanya. Dari perspektif hukum melihatnya seperti apa tentang kasus Nikita sendiri, Bang? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya advokat, lawyer, dan pengajar di Magister Ilmu Hukum. Kasus yang sudah melewati sesi tuntutan dari jaksa penuntut umum, ini kasus yang kita sebut extraordinary crime, kasus kejahatan luar biasa dan harus diberantas di semua negara, bukan hanya di Indonesia, karena pasal yang didakwakan dan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum itu pasal yang sudah masuk kategori berat, makanya ancaman hukumannya 3. Mau dia korupsi, TPPU, dan lain-lain, ancaman hukumannya itu tambahannya ada denda biasanya. Kalau korupsi ada uang pengganti. Jadi di situ ada pemidanaan, pemenjaraan berarti selama berapa tahun kalau sudah inkrah. Kemudian ada denda. Kalau korupsi ditambah uang pengganti sesuai yang dikorupsi. Mungkin di dalam bukti jaksa penuntut umum itu ada uang 4 miliar yang harus dikembalikan, kan? Jadi sebenarnya sama aja. Jadi ada uang pengganti yang harus dikembalikan. Kemudian ada denda 2 miliar. Jadi extraordinary crime itu di sana. Kemudian kenapa jaksa penuntut umum menuntut 11 tahun? Pertama harus dilihat dari faktor dalam fakta persidangan. Jadi kalau kami analisis dari yuridis di fakta persidangan, itu menurut jaksa penuntut umum terbukti tindak pidana yang didakwakan dalam pasal ke-1 dalam dakwaan pertama. Dakwaan pertamanya apa? Di situ ada pengancaman, ada pemerasan, dan dijungtokan. Jungtonya berat ya. Pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sama jungto Undang-Undang ITE. Dan di situ penerima aktif atau yang melakukan kegiatan aktifnya itu ancaman hukumannya sampai 20 tahun. Dan denda maksimum 10 miliar. Ini 2 miliar, jadi masih di bawah undang-undang. Kemudian kenapa menuntut di atas 10 tahun? Alasan berikutnya adalah faktor non-teknis. Pertama dari fakta persidangan itu masuk semuanya. Bahwa terbukti mulai dari layering, uang yang diterima itu di layering, dirubah bentuk menjadi pembelian properti. Itu sudah masuk unsur tindak pidana pencucian uangnya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang non-teknis. Hal-hal yang non-teknis adalah hal-hal yang dalam persidangan itu seperti tidak sopan, tidak menghargai persidangan, berbelit-belit. Nah itu hal-hal yang memberatkan. Semestinya kuasa hukumnya menasehati sebelum persidangan agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif, kegiatan-kegiatan yang tidak membuat jaksa itu berpikir ulang, yang tadinya ingin menuntut sekian tahun akhirnya ditambah karena faktor-faktor yang memberatkan tadi. Memang ada yang meringankan karena punya anak dan lain-lain, tapi mayoritas memberatkan. Nah, jangan sampai ini masuk dalam putusan majelis hakim. Makanya dengan tuntutan yang luar biasa tinggi, tuntutan yang luar biasa banyak dari sisi denda, ada subsidiarnya, kalau tidak dibayar akan ditambah lagi. Jadi sekarang tugas dari kuasa hukum, tugas dari terdakwa itu berat sebenarnya. Kenapa? Karena harus membantah argumentasi dari jaksa penuntut umum yang sudah dibacakan dalam bentuk tuntutan. Semua tuntutan harap dibaca detail, poin-poinnya, kalimat-kalimatnya, dibantah dengan yang namanya nota pembelaan terakhir di pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama, dalam bentuk pledoi. Pledoi itu dari kata pledoi bahasa Belandanya. Jadi upayakan kuasa hukum membuat pledoi, terdakwa pun membuat pledoi,
Sehingga pledoi ini bisa membantah argumentasi yang sudah dibacakan dalam bentuk tuntutan atau rentut di depan majelis hakim dan di depan terdakwa serta kuasa hukum. Jadi poin-poinnya harus dibantah. Agar apa goalnya? Goalnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan yang terbanyak mana. Kalau pertimbangan yang banyak ya tuntutan, ya pasti dihukum, pasti dipenjara dan harus bayar denda. Tapi kalau mayoritas putusan, amar putusan, pertimbangannya mengambil dari pledoi, baik pledoi kuasa hukum atau pledoi terdakwa, ya ada kemungkinan bisa ringan, bahkan bisa bebas semangat di situ. Jadi sekarang kalau kami analisis lagi, setelah pledoi dibacakan dalam sidang di minggu depan, itu akan ada putusan biasanya seminggu setelah pledoi atau paling lama 2 minggu setelah pledoi dibacakan. Kami analisis ada 4 putusan majelis hakim. Putusan pertama adalah hakim 3 orang tadi akan memutus di atas tuntutan. Sepanjang di bawah 20 tahun itu masih sah secara hukum. Itu namanya ultra petitum. Hakim boleh memutus di atas itu, di atas tuntutan. Sepanjang masih maksimum 20 tahun. Denda juga sama, bisa dinaikkan. Karena maksimum adalah 10 miliar denda TPPU. Kemungkinan kedua amar putusan majelis hakim adalah menyamakan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Artinya 11 tahun dan denda 2 miliar. Kemungkinan ketiga, majelis hakim akan memutus di bawah 11 tahun dan denda di bawah 2 miliar. Dan kemungkinan keempat, ini pasti disukai sama terdakwa nih. Putusannya adalah bebas demi hukum. Makanya di situ harus bisa membantah. Seperti kami waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga, itu sudah dituntut tinggi, kami bikin pledoi yang betul-betul membantah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Akhirnya klien kami, klien Firman Chandra Law Firm di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu bebas demi hukum amar putusannya. Jadi kemungkinan itu masih ada. Nah, tinggal gimana tim dari kuasa hukum bisa membaca detail dari dakwaan dan tuntutan dibantah dalam satu karya ilmiah, satu tulisan, satu produk yang kita sebut pledoi, written, tertulis, dan dibacakan di dalam persidangan, sehingga hakim bisa memberikan putusan yang paling ringan. Masih ada kemungkinan itu. Semangat. Berarti bisa dibilang Nike ya, rapor cemas juga bisa dibilang. Dia bilang kan dia masih tetap dengan egonya, yaitu suka-suka JPU, berarti kan sudah nuntut kan, berarti nggak bisa nuntut lagi, nanti tinggal saya untuk pledoi. Dia masih ada arogansinya Pak, untuk ibaratnya meredakan JPU. Artinya hal-hal yang di dalam persidangan itu semestinya tidak perlu diungkapkan. Ungkapkan semua saja dalam bentuk pledoi. Ungkapkan semuanya saja tertulis, tidak perlu diucapkan. Kalau bisa sudah mulai menggunakan strategi silent. Strategi tidak perlu cerita ke media. Kalau memang media menanyakan, no comment saja. Karena disitulah strategi yang harusnya dilakukan oleh kuasa hukum dan terdakwa. Tidak perlu apapun diungkapkan. Ungkapkan saja dalam bentuk tertulis. Karena apa? Itu akan dibaca, akan dimaknai oleh majelis hakim yang 3 orang tersebut, gitu lah. Jangan sampai menjadi hal-hal yang memberatkan amar putusannya. Upayakan yang meringankan lebih banyak dibanding hal-hal yang memberatkan. Karena itu berpengaruh terhadap putusan majelis hakim. Jadi sudah selesai berbicara ke media. Semestinya begitu.
Dan tapi apa yang kemarin dilakukan oleh kita dengan kedepannya akan mengajukan banding itu sebuah langkah tepat untuk mengatur strategi agar bisa paling tidak meringankan jeratan hukum, syukur-syukur bisa bebas. Mayoritas putusan tingkat pertama itu akan diperkuat kalau melakukan upaya hukum banding kasasi. Makanya sekarang pembelaan terakhir, asas keadilan terakhir itu ada di nota pembelaan yang namanya pledoi. Gunakan momen pledoi sebaik-baiknya, normatif dan intelektual di situ, agar pledoinya betul-betul pledoi yang betul-betul akademis dan membantah akademis dari dakwaan dan tuntutan, sehingga hakim akan mempertimbangkan lebih banyak pledoinya dibanding tuntutan. Jadi sekali lagi kalau menurut kami stop berbicara di media, karena itu kontraproduktif sebenarnya. Gunakan waktu yang cuma beberapa minggu saja untuk silent strategi. Itu yang harus dilakukan semestinya. Dan mungkin selain pledoi, upaya apa ya yang bisa dilakukan untuk strategi yang dilakukan oleh Nikita dan timnya sendiri, Bang, selain pledoi mungkin? Kalau secara normatif, secara hukum acara pidana di persidangan itu hanya pledoi. Yang lain-lain silakan kuasa hukum lakukan. Karena itu tugas litigasi dan non litigasi. Makanya berdamailah dengan aparat penegak hukum lainnya. Jangan berseberangan, karena mereka juga manusia juga. Jangan sampai disentuh harga dirinya. Kalau disentuh, bagaimana kita bisa berharap dengan aparat penegak hukum yang lain? Gunakan hal-hal yang sifatnya non teknis. Gunakan hal-hal yang sifatnya ketimuran, sopan santun, dan lain-lain. Kan kalimatnya minta tolong, bukan melawan lagi. Dari awal harusnya minta tolong kepada aparat penegak hukum yang namanya jaksa dan majelis hakim. Kalau sudah begini, yang rugi siapa? Terdakwa. Iya. Bang, ketika kemarin JPU menjelaskan tentang poin-poin yang hal-hal yang memberatkan jeratan hukum terhadap Nikita itu menjadi landasan ketika akhirnya JPU menetapkan tuntutan 11 tahun penjara itu sendiri. Faktor yang utama pasti faktor teknis yang namanya fakta persidangan, ya. Dimulai dari saksi, dokumen, dan saksi ahli. Itu fundamental dari tuntutan. Faktor non teknisnya itu pasti akan dimasukkan. Makanya pada saat persidangan hormati tupoksi masing-masing. Kita tidak boleh menyerah karena mereka bukan musuh kita semestinya. Jaksa itu harusnya menjadi tim di dalam persidangan, bukan mencecar. Yang dicecar itu bukan jaksa, tapi saksi dan saksi ahli. Tidak boleh mencecar aparat penegak hukum lain, baik itu hakim, baik itu jaksa, apalagi sampai melaporkan. Itu kan sebuah tindakan yang sebenarnya mungkin betul kalau memang alat buktinya lengkap, tapi jelas melukai. Karena bagaimanapun mereka punya tupoksi yang berbeda. Jaksa kan menuntut gitu, kenapa harus dilaporkan ke polisi dan KPK? Hakim memutus, kenapa harus dilaporkan? Itu akan mengganggu proses tuntutan dan mengganggu proses putusan. Jadi hal-hal lainnya kalau memang merasa ada ketidakadilan, jangan menyerang aparat penegak hukum, serang saja pelapor gitu, semestinya. Bang, ketika mungkin ada anggapan dari masyarakat ataupun dari tim Nikita itu yang korupsi ratusan miliar bahkan kerugian negara lebih dari apa yang dilakukan oleh Nikita, tuntutan hukumannya tidak seberat 11 tahun dengan Nikita yang alami tidak sebanding. Nah, ini Abang melihatnya seperti apa tentang ketidakadilan dalam hukuman seperti ini? Kalimat yang sebenarnya sedikit tidak nyambung. Masing-masing saja, masing-masing kan punya perkara dan perkara tersebut kan sudah ada payung hukumnya.
Ya. Korupsi memang ada yang pidana seumur hidup pun ada. Pak Akhil Mukhtar ada. Jangan dilihat kok ini cuma sekian tahun, ini sekian Iya. tahun. Itu pembandingnya seperti itu. Perbandingan itu yang memutuskan adalah majelis hakim. Berarti kita sudah mengkoreksi putusan majelis hakim. Kalau dikoreksi, koreksilah di mahkamah yang lain. Misalnya Mahkamah Konstitusi gitu. Karena putusan majelis hakim itu independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh ketua pengadilannya pun. Majelis hakim itu independen, yang 3 orang itu, makanya disebut adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ya. Kalau sudah ada putusan, kita nggak boleh lagi mencecar itu. Lakukan upaya yang lain. Kalau dalam persidangan, baik banding, kasasi lakukan. Jangan mencecar person. Karena mereka pun punya tugas. Dan dalam 1 hari mungkin mereka pun sudah menghandle 20-30 perkara. Mungkin perkara yang sekarang ada itu bukan perkara yang utama. Mereka punya 30 perkara lagi per harinya. Jadi jangan dilihat bahwa asas itu gitu. Bahwa ini tidak fair, tidak adil dan lain-lain. Sekarang yang harus dilakukan, kuatkan pledoi, kuatkan nota pembelaan, pelajari satu-satu, dakwaannya apa sih kalimatnya, tuntutannya apa sih kalimatnya, yang lemah mana, serang di situ dalam bentuk argumentasi tertulis juga, bukan verbal, argumentasi tertulis dan dibacakan, tertulis tadi dalam persidangan yang patut di minggu depan tersebut. Makanya silent dulu, jangan berbicara di media dulu, mestinya itu supaya pertimbangan majelis hakim itu bisa merubah tuntutan yang tadinya tidak sopan menjadi sopan, yang tadinya berbelit-belit menjadi sopan juga dan lain-lain. Jadi gunakan waktu yang seminggu ini supaya putusan itu banyak pertimbangan, ambilnya dari pledoi, bukan dari tuntutan. Tema kedua. Tema kedua.